Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Perdana Kusuma dengan NPN 24114101 dari kelas PO24B Universitas Teknokraт Indonesia. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pencaksilat yang diampu oleh Miss Rami Mersaila MPD. Yang pertama, sejarah perkembangan pencaksilat. Pencaksilat adalah seni bela diri yang berasal dari Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Berikut adalah garis besar sejarah perkembangan pencaksilat. Asal-usul pencaksilat dipengaruhi oleh berbagai tradisi dan budaya lokal, termasuk Hindu, Buddha, dan Islam. Awal mula pencaksilat bisa ditelusuri hingga zaman kerajaan di Jawa dan Sumatera. Perkembangan awal pertama kali muncul untuk berbentuk latihan dan permainan tradisional. Seringkali ditunjukkan untuk seni pertunjukan dan mencari ketangkasan zaman penjajahan pertahanan diri. Selama masa penjajahan Belanda, pencaksilat menjadi alat perjuangan untuk melawan penindasan. Banyak perguruan silat didirikan untuk latihan fisik dan strategi ketahanan, organisasi dan sistem pembelajaran. Pada abad ke-20, muncul berbagai organisasi pencaksilat seperti Persaudaraan Setia Hati dan Ikatan Pencaksilat Indonesia. Era modern internasionalisasi. Pencaksilat mulai dikenal secara internasional setelah diadakan kejuaraan internasional dan demonstrasi budaya. Pencaksilat diakui berbagai olahraga resmi dalam Asia Games. Pada tahun 1987, pelestarian budaya. Upaya ini untuk melestarikan pencaksilat dilakukan melalui pendidikan formal, festival, dan pertunjukan. Pencaksilat masa kini kompetisi dan pertunjukan. Saat ini pencaksilat tidak hanya dipraktikkan untuk pertahanan diri, tetapi juga dipertandingkan di tingkat nasional dan internasional. Ada beberapa aliran dan gaya pencaksilat yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Pengakuan UNESCO. Pada tahun 2009, pencaksilat ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan. Pencaksilat adalah simbol identitas budaya Indonesia yang terus berkembang seiringnya waktu dan menjadi salah satu warisan dunia yang penting. Zaman prasejarahan teori gerakan dari alam hewan, masa kerajaan, masa penjajahan, masa kemerdekaan, era modern dan internasional pencaksilat. Yang pertama, zaman prasejarahan. Teori gerakan dari alam hewan, pencaksilat diyakini memiliki akar gerakan yang terinspirasi dari alam, terutama dari gerakan hewan. Teknik dasar seperti elakan, tendangan, dan serangan mungkin ditiru dari gerakan hewan seperti harimau, ular, dan burung. Yang kedua, masa kerajaan pengaruh budaya. Pada masa kerajaan, pencaksilat mulai mengembangkan bentuk untuk lebih terstruktur. Terdapat pengaruh dari budaya Hindu dan Buddha, di mana pencaksilat menjadi bagian dari pelatihan fisik para prajurit dan aristokrat. Pelatihan spiritual. Selain keterampilan fisik, ada aspek spiritual dan filosofis dalam pengajaran pencaksilat. Seiringnya sering kali berkaitan dengan upacara keagamaan dan ritu. Yang ketiga, masa penjajahan. Perjuangan melawan penjajahan. Selama penjajahan Belanda, pencaksilat menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan. Seni bela diri ini menjadi alat pendidikan dan pelatihan bagi perjuang kemerdekaan, di mana banyak perguruan silat didirikan, organisasi dan komunitas. Struktur organisasi pencaksilat mulai terbentuk seperti perguruan dan asosiasi dan fokus pada pelatihan bela diri. Yang keempat, masa kemerdekaan identitas nasional. Setelah Indonesia merdeka, pencaksilat menjadi bagian dari identitas nasional dan budaya bangsa. Komunitas pencaksilat berperan aktif dalam mengembangkan metode pelatihan dan kompetisi. Pendirian organisasi resmi. Organisasi pencaksilat di tingkat nasional didirikan untuk
memfasilitasi perlatihan kompetisi dan promosi pencaksilat ke masyarakat luas. Yang kelima, era modern dan internasional, globalisasi pencaksilat. Pencaksilat mulai dikenal di luar Indonesia melalui festival, demonstrasi, dan kejuaraan internasional. Pada tahun 1987, pencaksilat resmi dipertandingkan dalam Asian Games, meningkatkan popularitasnya di tingkat global, pendidikan dan pelestarian. Berbagai kursus dan program pendidikan formal mulai mengajarkan pencaksilat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. UNICEF mengakui pencaksilat sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan pada tahun 2019 yang menandakan pentingnya pelestarian seni bela diri. Perkembangan pencaksilat sebagai ajang olahraga Asian Games dan Asian Games menunjukkan evolusi dan signifikan, dan pengakuan internasional berikut adalah ikhtisar perkembangannya. Yang pertama, pengakuan resmi. Awal mula pencaksilat mulai mendapatkan pengakuan sebagai olahraga resmi pada tahun 1970-an melalui federasi internasional dan nasional dengan tujuan untuk menyebarluaskan dan mempopulerkan seni bela diri ini. Yang kedua, Asian Games. Debut pencaksilat. Pencaksilat pertama kali dipertandingkan dalam Asian Games pada tahun 1987 di Jakarta, Indonesia. Ini menjadi tonggak awal untuk memasukkan pencaksilat ke dalam agenda olahraga regional pertumbuhan peserta. Sejak debutnya pencaksilat terus berkembang dengan banyak negara peserta dari ASEAN yang ikut ambil bagian termasuk Malaysia, Thailand, Filipina, meningkatkan kompetisi dan kualitas pertandingannya. Yang ketiga, Asian Games. Inklusi dalam Asian Games, pencaksilat diakui dan dipertandingkan untuk pertama kali dalam Asian Games pada tahun 1987 juga di Jakarta, Indonesia. Ini adalah langkah penting untuk memperkenalkan pencaksilat di tingkat benua, kualitas dan standar. Seiringnya waktu, pencaksilat di Asian Games semakin profesional dengan pengaturan-aturan pertandingan yang lebih ketat serta peningkatan dalam penyelenggaraan dan kualitas atlet. Yang keempat, perkembangan kompetisi, keberagaman gaya. Terdapat berbagai gaya pencaksilat yang diakui dalam kompetisi seperti gaya debus dan gaya perisai diri yang mengembangkan keragaman teknik dan strategi. Pengaruh internasional. Dengan semakin banyaknya peserta dari berbagai negara, pencaksilat mulai mendapatkan pengaruhan internasional dan atlet dari negara-negara di luar Asia Tenggara juga mulai berpartisipasi. Yang kelima, modernisasi dan media, siaran televisi dan media sosial. Pertandingan pencaksilat Asian Games dan Asian Games sering disiarkan di televisi dan platform media sosial, meningkatkan visibilitas dan kepopuleran pencaksilat di kalangan generasi muda. Yang keenam, keberhasilan dan prestasi, medali dan prestasi. Indonesia sebagai negara asal pencaksilat telah meraih banyak medali emas dalam berbagai kejuaraan, menjadikannya sebagai salah satu negara dominan dalam olahraga ini. Dukungan pemerintahan. Kesimpulan dari yang saya sampaikan ini, dengan pengakuan di tingkat Asian Games dan Asian Games, pencaksilat telah menjelma menjadi olahraga yang bukan hanya melestarikan tradisi budaya tetapi berkontribusi pada persaingan internasional ini, menunjukkan bahwa pencaksilat adalah kombinasi unik antara seni bela diri dan warisan budaya yang diakui secara global. Sekian dari penyampaian dari mata kuliah
Pancasila. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.